Ya, Bapak Ibu dan Saudara semua, ya, kita akan meneruskan pelajaran kita pada sore hari ini tentang sholat berjamaah. Kita sudah sampai pada pembahasan brosur yang ketiga. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada di brosur itu berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh imam di dalam sholat. Ya, yang dilakukan oleh imam itu memimpin sholat dalam artian mengkomando. Nah, namanya komando itu tentunya dengan suara yang dijaharkan. Nah, suara yang dijaharkan itu ada beberapa tempat. Yang pertama jelas mulai awal sholat, yaitu takbiratul ihram. Setelah dipastikan bahwa makmum itu sudah lurus, ya, sudah rapat, ya, kondisi normal seperti itu, ya. Sebelum mulai itu kan sunnah, ya, ini karena contoh dari Rasulullah agar imam itu berpesan, gitu ya, berpesan kepada makmum itu untuk merapatkan, meluruskan shaf, ya, dengan beberapa bacaan, ya, yang paling terkenal itu kan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Itu sunnah, ya. Artinya apa? Kalau misalkan imam itu tidak menyatakan itu, ya tetap sah sholat berjamaahnya. Itu yang dilakukan oleh imam, ya, menyaringkan takbiratul ihram. Sebelumnya itu adalah meyakinkan bahwa shaf-shaf sudah lurus, sudah rata. Kemudian menyaringkan, menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surat-surat pada 2 rakaat, yaitu surat-surat yang masih gelap gitu, ya. Yaitu apa? Subuh, ya kan? Kemudian maghrib dan isya. Kemudian berikutnya menyaringkan tahu, ya, menjaharkan takbir-takbir. Takbir ini maksudnya adalah perpindahan rukun. Tidak semuanya pakai takbir. Ada 3 ucapan, ya, yang kebanyakan kan pakai takbir, termasuk takbiratul ihram kan pakai takbir. Maksudnya adalah Allahu Akbar. Tetapi untuk bangkit dari rukuk, ya, i'tidal itu kan pakai sami Allahu liman hamidah. Kemudian nanti untuk selesai sholat itu pakai salam. Nah, baik itu takbir, kemudian sami Allahu liman hamidah, ya, bangkit untuk i'tidal, dan mengakhiri sholat menggunakan salam, semuanya sunnah dijaharkan oleh imam. Kemudian yang keempat, itu menjaga kesempurnaan sholat tersebut, bacaannya teratur. Jangan sampai kecepatannya berubah, karena bacaan Al-Quran itu semuanya disunahkan untuk dibaca dengan tartil. Kemudian juga menjaga tumakninah, artinya menjaga ketenangan, biarkan bacaan itu selesai, diam sebentar, baru pindah ke rukun berikutnya. Berikutnya disunahkan bagi imam setelah selesai sholat untuk menghadap makmum atau menghadap ke kanan. Karena Rasulullah itu setelah sholat, itu beliau kemudian menghadap ke makmum, balik gitu, ya, atau cukup menghadap ke kanan. Sehingga para makmum atau sahabat-sahabat yang dulu itu bisa melihat pipi beliau sebelah kanan yang putih, seperti itu. Kemudian berikutnya, yang namanya imam itu harus betul-betul mengerti kondisi makmum secara umum. Ringankanlah sholatnya. Memilih bacaan untuk surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu adalah yang pendek. Ya, dalam hadis itu disebutkan, jika engkau sholat sendiri, maka tidaklah mengapa. Tetapi saat kita menjadi imam, itu bacaannya adalah diringankan. Dalam satu riwayat, ini ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal Al-Ansori, itu mengimami sholat isya, ya, bersama kaumnya. Yang jelas bacaannya sangat panjang. Kemudian ada salah seorang makmum yang kemudian mufarokoh. Mufarokoh itu keluar dari jamaah sholat, kemudian meneruskan sholat sendiri. Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan dia munafik. Kata-kata dia munafik itu terdengar dari orang yang mufarokoh tadi. Yang namanya dia itu merasa bukan munafik, ya, merasa dia itu pengennya sholat berjamaah, gara-gara terlalu panjang, ya saya tidak betah
atau mungkin dia punya pekerjaan atau dia sakit misalkan, kan bisa juga seperti itu. Sehingga dia mufarokoh, dia nggak rela, ya nggak rela ya dikatakan munafik ya kan. Maka dia melapor kepada Rasulullah. Nah, yang disalahkan adalah imamnya, karena imam membaca terlalu panjang, ya. Sehingga ini Rasulullah bersabda ya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, apakah kamu hendak menjadi tukang penyusah? Apabila kamu mengimami orang banyak, maka bacalah surat, ya, wasyamsi waduhaha, atau bacalah sabihisma rabbikal a'la, atau bacalah iqra bismi rabbika. Kemudian ada juga walaili idza yaghsha. Jadi versi Rasulullah itu yang namanya surat pendek yang tidak memberatkan makmum ya ini 15 ayat, 19 ayat, 21 ayat. Nah, sehingga ini dapat dipahami oleh para ulama gitu ya, bahwa yang namanya surat-surat pendek itu yang Rasulullah itu contohkan dalam beberapa riwayat atau hadis-hadis fi'liyah, hadis-hadis yang Rasulullah itu mengamalkannya. Selain daripada ini, itu ada watini, atin ya, kemudian azalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian juga ada al-ghasyiyah. Nah, al-ghasyiyah termasuk surat pendek. Paling sering dibaca Rasulullah pada saat beliau mengimami sholat Jumat dan sholat Aid. Ya, selain surat Al-Insan, hal ataka anil insan itu ada di juz 29 itu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh imam ya pada saat memimpin sholat berjamaah.